Sejarah dan makna halal bihalal. Halal bihalal adalah istilah bahasa Arab yang tidak dipahami oleh orang-orang Arab. Halal bihalal memang bukan bahasa Arab normal. Kata tersebut berasal dari akar kata hala yahilu, berarti singgah, memecahkan, melepaskan, mengurai, dan mengampuni. Halal bihalal kini menjadi istilah lain dari silaturahmi. Beda antar keduanya ialah halal bihalal hanya digunakan untuk mengiringi kepergian bulan suci Ramadan, sedangkan silaturahmi berlaku secara universal menerobos batas waktu dan juga tempat. Asal-usul halal bihalal ini bermula ketika anak-anak muda Masjid Kauman Yogyakarta kebingungan mencari tema untuk mewadahi dua momen istimewa. Satu sisi perayaan Idul Fitri sebagai wujud kemerdekaan spiritual dan sisi lain baru saja dilakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti diketahui, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini bertepatan dengan Said al-Ayam, Jumat, dan Said Asyar atau Ramadan. Nah, bagaimana supaya kedua peristiwa ini terangkum menjadi satu? Lalu diadakanlah sayembara kecil-kecilan untuk menemukan tema yang akan ditulis di dalam spanduk. Saat itu muncul berbagai kreasi untuk memaknai suasana batin Idul Fitri. Salah seorang seniman mengusung tema halal bihalal yang intinya nanti saling memaafkan, saling merelakan, dan saling menghalalkan. Warga yang pernah dikucilkan masyarakat karena terlibat mata-mata Belanda atau pengkhianatan bangsa diserukan untuk dimaafkan. Momentum Idul Fitri digunakan untuk menggalang persatuan dan kesatuan dalam mengisi kemerdekaan. Sejak itu, halal bihalal menjadi populer dan diterima semua pihak. Berisi pesan integrasi bangsa melalui acara halal bihalal, jangan lagi ada dendam antara satu sama lain. Lapangkan dada dan hilangkan warna-warni perbedaan lokal di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus bersatu membangun bangsa Indonesia yang bermartabat dan tetap menjunjung tinggi religiusitas bangsa. Halal bihalal kemudian menjadi salah satu produk budaya Islam Indonesia dan sekaligus menjadi salah satu produk ekspor di Indonesia ke mancanegara, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk di Malaysia ini berawal dari perkebunan kelapa sawit yang di sana ada jutaan WNI yang bekerja. Setiap usai lebaran mereka berpindah-pindah dari blok ke blok perkebunan, biasanya berdasarkan asal daerah masing-masing. Lama-kelamaan tradisi ini berlangsung di kota-kota yang semula hanya menjadi arena silaturahmi antar sesama WNI. Halal bihalal ini menjadi familiar di Malaysia dan juga Brunei. Hal yang sama terjadi juga di negara-negara lain termasuk di Riyadh dan Kuwait. Terakhir, kepemimpinan Presiden Obama di AS, spirit halal bihalal ini menghiasi Gedung Putih setiap hari raya Idul Fitri. Yang paling terakhir dalam bulan Ramadan tahun ini, pemerintah pemerintah New York itu mengumumkan liburan resmi setiap hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, seiring berjalannya waktu, istilah halal bihalal kini menjadi ciri khas budaya Indonesia. Meski istilah halal bihalal adalah bahasa Arab yang tidak diketahui maknanya oleh orang-orang Arab, namun hal yang sangat penting dan positif dalam acara halal bihalal ialah menjalin dan lebih mempererat kembali silaturahmi antar sesama umat muslim atau ukhuwah Islamiyah, sama warga bangsa atau ukhuwah watoniyah dan sesama umat manusia. Setelah sebulan penuh kita banyak berkonsentrasi menjalin hubungan dengan Sang Pencipta selama bulan Ramadan, kini kita kembali menjalin hubungan lebih akrab dan lebih harmonis antar sesama warga Indonesia. Terutama setelah melewati agenda ya. Melalui halal bihalal ini kita bisa melupakan segala kelemahan, kekurangan, dan kekeliruan orang terhadap kita. Kita saling memaafkan satu sama lain dan kita menetap ke depan dengan program kita yang baru. Mari kita buktikan bahwa Amalia Ramadan ini kita berhasil meraih predikat mabrur dan mabruk dengan mengubah perilaku kita yang kurang baik menjadi lebih baik, insya Allah.